Pemirsa, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022, transaksi perdagangan aset kripto akan dikenakan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan yang efektif mulai 1 Mei 2022. Berikut tanggapan pengamat perpajakan dan pelaku usaha mengenai pajak transaksi perdagangan aset kripto. Mulai 1 Mei 2022, transaksi perdagangan aset kripto akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan atau PPH. Hal tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 30 Maret 2022. Berdasarkan peraturan tersebut, ada 3 barang atau jasa yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai, salah satunya jasa kena pajak. Berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto. Dan turut dijelaskan bahwa penyerahan aset kripto oleh penjual yang akan dikenai pajak pertambahan nilai adalah jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya, serta tukar menukar dengan barang selain aset kripto dan atau jasa. Sementara pajak penghasilan akan dikenakan terhadap penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, ataupun penambang aset kripto. Adapun besaran tarif yakni 1% dari tarif PPN, ataupun 2% yang dikalikan dengan nilai transaksi aset kripto. Sedangkan besaran tarif pajak penghasilan adalah 0,1% ataupun 0,2% dari nilai transaksi aset kripto yang tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Sementara itu, pengamat perpajakan Dani Darussalam Tax Center, Bawono Kristiaji, menyambut positif adanya Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Keuangan menjawab ketidakjelasan pengaturan pajak mengenai aset kripto. Di sisi lain, aset kripto di tanah air yang tumbuh dengan drastis pada tahun lalu, sekitar 800 triliun rupiah, membuat dirinya optimis terhadap perolehan pendapatan negara dari pajak yang akan dikenakan untuk aset kripto. Kalau dilihat dari persentasenya, eh, estimasi saya sih sebenarnya 1 sampai 2 triliun itu kita bisa dapat ya dari situ. Tapi ingat bahwa aset kripto ini adalah ini kan sesuatu yang nilainya volatile ya, dalam artian ini juga berfluktuasi, dan yang kedua juga kita lihat bahwa perkembangannya ini pesat. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 juga disambut positif oleh pelaku industri aset kripto di Indonesia. Seperti yang diungkapkan Vice President of Corporate Communication Toko Kripto, Rieka Handayani. Harapan kami sih mudah-mudahan setelah ini kan PMK-nya baru keluar gitu ya, lalu kita semua para pelaku industri, lalu juga dari asosiasi gitu ya, itu kami mungkin langsung nih diajak diskusi sama oleh pemerintah gitu. Jadi kan kami bisa dapat clear direction sebenarnya aturan seperti apa. Nah, dengan adanya penjelasan tersebut gitu, mudah-mudahan itu akan mempercepat istilahnya, kalaupun nanti akan diimplementasi langsung gitu kan ya, itu pasti akan mempercepat proses sih, karena kan kami diajak terlibat langsung untuk berdiskusi, untuk diberikan arahan sih. Rieka mengatakan peraturan itu juga menjadi sinyal bahwa industri aset kripto mempunyai legitimasi kuat di tanah air. Rieka berharap adanya diskusi bersama antara pemerintah dengan para pelaku industri. Rieka mengingatkan agar regulasi mengenai pajak aset kripto ini tidak sampai menghambat perkembangan ekosistem yang ada, sehingga kekhawatiran akan pindahnya investor ke negara lain tidak akan terjadi.